saya mati suri. Astagfirullahaladzim, Mas Gus Dur. Mas, dia bilang dia mati suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Family Laslos. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bertemu lagi dengan kita ya Mas Gus Dur. Jadi malam hari ini saya penelusuran bersama Mas Gus Dur. Dan karena Mas Bahulnya lagi nggak ada di rumah ya Mas, ada keperluan, jadi saya penelusuran sama Mas Gus Dur malam hari ini. Mas Gus Dur, sekarang saya sedang berada di satu lokasi ya Mas ya, kita ya Mas. Waduh, kok tiba-tiba angin kencang ya Mas. Waduh, mobat mabit ini Mas. Gerak semua ya teman-teman ya. Jadi saya pernah deh Mas, kayaknya maksudnya Mbah Sangit. Jadi Mbah Sangit itu pernah penelusuran di area tempat ini, tapi waktu itu katanya sama Mas Bahul. Nah, itu Mbah Sangit katanya memotong apa ya? Saya kurang paham lah, intinya dia memotong gitulah intinya ya Mas. Jadi saya mendatangi tempat ini karena ada satu faktor yang mungkin gerimis kayak ini Mas. Iya kayaknya deh. Dan di sini saya mau mengungkap satu cerita dari warga ya Mas. Katanya warga itu hari-hari yang kebelakang ini, minggu-minggu kebelakang ini tuh melihat ada seorang pemuda yang selimuran di tempat ini Mas Gus Dur gitu. Jadi kalau menurut saya sih bisa aja kayak yang punya kebun ya Mas ya. Tapi itu katanya wujudnya itu aneh Mas, seperti itu. Oh gerimis sedikit Mas Gus Dur. Nah jadi saya di sini penasaran dengan apa yang dibilang warga itu sebenarnya itu manusia tahu ada hubungannya dengan hal gaib. Kenapa kok wujudnya aneh dan keluar malam-malam gini ya Mas ya, seperti itu. Nah teman-teman yang ada di rumah, tempat ini memang wingit ya Mas ya. Banyak orang yang tersesat juga di tempat ini karena mungkin mereka melakukan hal-hal yang kotor ya Mas ya. Jadi penunggu tempat ini tuh marah. Jadi kita langsung aja melakukan penelusuran di tempat ini. Semoga membuahkan hasil. Buat Mas Gus Dur jangan lupa berdoa ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau minta izin dulu ya Mas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjut aja Mas. Assalamualaikum ya li roh, ya li kubur, ya li jasad. Punten saya mau melakukan penelusuran. Mas angin tiba-tiba kencang Mas. Dari depan Mas. Astagfirullahaladzim. Punten saya dibolehkan untuk penelusuran di tempat ini. Halo. Ini ada yang menjawab Mas Gus Dur, tapi ini sosoknya perempuan, memakai pakaian kayak penari gitu Mas, zaman dulu ya. Bawahnya jarit, terus atasnya pakai baju warna merah. Dan mohon maaf sekali Mas, tapi tanpa kepala Mas Gus Dur, seperti itu. Enggak Mas, dan ini kita sebenarnya nggak jauh juga dari rumah warga ya Mas ya. Dan ada satu pemakaman umum di tempat ini, dan lokasi mungkin sekitar jarak setengah jaman ya Mas ya, setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, keluar ya li roh, ya li jasad, mawujud. Saya di sini mencari kalian. Silahkan, sebanyak apapun jumlah kalian silahkan keluar. Keluar. Kita bisa bersahabat, kita bisa bersilaturahmi. Anginnya semakin kencang teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas Gus Dur, tadi saya melihat di sini seperti ada asap menggumpal, tapi langsung hilang Mas. Kira-kira apa itu ya Mas? Woi keluar! Mas Gus Dur dengar suara orang jalan? Dengar suara orang jalan enggak Mas? Tuh, kayak apa, ini kan banyak sampah ya, kayak sampah diseret-seret gitu loh teman-teman. Kayak loh, astagfirullahaladzim, keluar.
Saya tahu ini buatan kalian, keluar. Sehebat apapun angin yang kalian buat, saya tidak akan pernah keluar dari tempat ini sebelum saya menemukan apa yang saya cari. Silahkan keluar saja, keluar. Mas Gus Dur, masih dengar suara orang berjalan, Mas? Siapa ya, Mas? Kira-kira ya, Mas? Waduh. Hei! Oh, jadi seperti itu kalian ya. Jadi seperti itu kalian ya. Ini ada yang gak suka dengan kita, Mas Gus Dur, tapi dia hanya melakukan apa ya, sesuatu biar kita tuh gak betah, Mas, penelusuran di tempat ini. Iya, lakukan apa aja yang kamu mau. Keluar, keluar. Terserah. Saya nggak bakal pulang sebelum apa yang saya cari saya dapatkan. Mas, angin semakin menjadi-jadi, Mas. Waduh. Mas. Bau tanah kuburan nggak, Mas? Astagfirullahaladzim. Nggak ada pohon kelapa padahal loh, Mas. Weh, keluar. Dengan suara orang menjerit, Mas. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mas Gus Dur. Seperti ada yang mendorong saya, Mas. Waduh. Siapa ini ya, Mas? Kira-kira ya, Mas? Tadi saya dengar suara ada orang menjerit, Mas. Tapi seperti suara perempuan. Hai, keluar. Aduh, Mas. Aduh, kenapa, Mas? Mas, gak apa-apa, Mas. Waduh, dari mana sana ya? Sana, Mas? Dari sini. Astagfirullahaladzim. Keluar, jangan mengganggu saya dan teman-teman saya. Keluar. Mas, ini pisang warna apa, Mas? Udah kuning tapi kok masih keras? Waduh, ini benar-benar sakti, Mas, tempat ini, Mas Baul, Mas Gus Dur. Kelihatan kuning, tapi masih keras ya, Mas, ya nih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas, gemuruh angin sangat kencang sekali, Mas Gus Dur. Tambah kencang. Betul sekali, Mas. Waduh, kita harus hati-hati, Mas. Kita harus hati-hati. Wah! Itu pohon pisang apa, Mas? Kok bergerak? Mbak, itu bukan pohon pisang, Mbak. Mbak. Waduh. Oh iya, Mas. Mas, ini bukan pohon pisang, Mas. Astagfirullahaladzim. Waduh. Mas, manusia ini, Mas. Ya bener, Mbak. Iya kok. Dibuntel kayak pocong ya, Mas Gus Dur. Waduh. Iya, Mas. Dia manusia, Mas. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu saya, Mas. Punten. Panjenengan siapa? Kok malam-malam ada di tempat ini? Kamu siapa? Saya di sini hanya melakukan penelusuran. Saya mencari remaja yang akhir-akhir ini sering keluar dari tempat ini. Kamu tahu nggak? Siapa itu? Saya. Mas Gus Dur, jelas, Mas? Kamu sering keluar dari tempat ini? Loh, kok kamu manusia dibuntel pakai kain pocong kayak gini sih? Saya mati suri. Astagfirullahaladzim. Mas Gus Dur? Mas, dia bilang dia mati suri. Kalau dia mati suri, berarti dia kan udah posisi kayak gini ya, Mas ya. Berarti kan dia habis bangkit dari kubur dong. Ya kan, Mas? Soalnya dia udah berpakaian seperti ini. Berarti kamu keluar dari kuburan. Terus kamu dibantu dengan apa? Kan di dalam kubur kan ketimpa tanah ya, Mas? Iya, dan juga ada tangkai itu, Mbak. Iya, kan kamu juga diikat. Kenapa kamu bisa keluar? Siapa yang membantu kamu?
Maksudnya bilang aja nggak apa-apa. Ada. Ada yang membantu kamu? Waduh, Mas, tapi ini yang saya lihat dia mempunyai kelebihan seperti apa ya? Dia tuh anak yang dilindungi sama satu sosok yang ibarat tuh melindungi dia dari segala apapun yang dihadapi gitu Mas. Kalau yang saya lihat. Jadi kelebihannya seperti itu Mas. Jadi walaupun dia di dalam kubur susah untuk bergerak, di logika aja teman-teman ya, dia diikat kan seperti layaknya mayat, terus keluar dari kuburan. Itu gimana caranya bisa di tempat ini kan harus melepasin semuanya ya Mas ya. Nah itu Mas dia dibantu sama orang yang melindungi dia gitu. Dan kamu pegang apa? Punya Gandarwo. Punya Gandarwo. Maksudnya? Itu dulu, Mbak. Kenapa Mas? Mama maksudnya? Ini tiba-tiba mati, Mbak. Waduh. Maksudnya apa itu? Alat kelamin Gandarwo. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu makan? Saya kelaparan. Kamu kelaparan? Jadi saya makan alat kelaminnya. Saya potong. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas, kesimpulannya dia kelaparan karena dia itu ibarat mati suri. Terus dia memakan kelamin Gandarwo yang dia potong. Kamu potong ini? Berani sekali kamu memotong ini. Dibantu siapa kamu? Orang yang bantu kamu waktu kamu bangkit dari kubur. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya belum tanya nama kamu. Kamu siapa namanya? Selamat. Selamat. Ini kan dekat dengan pemakaman umum. Apakah kamu dikuburkan di salah satu pemakaman itu? Astagfirullahaladzim. Berarti kamu udah berapa hari di dalam kubur? 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam? Mantap Mas Gus Dur. 7 hari 7 malam. Kamu makan apa aja selama kamu ada di tempat ini? Makan ini? Astagfirullahaladzim. Loh, kenapa kamu nggak minta tolong ke warga yang sering lalu lalang di tempat ini? Gak ada yang dengar. Melihat kamu takut? Ya mereka pikir aku ini hantu. Emang iya kalau dilihat dari muka kamu kayak hantu. Karena muka kamu itu gosong. Kalau muka kamu gosong. Gara-gara makan ini. Gara-gara makan itu. Kalau kamu saya antarin pulang, tapi nanti saya bersihkan kamu dulu, kamu mau nggak? Mau Mau. Di mana rumah kamu? sana. Jauh. Enggak. Cuma 5 kilo dari sini. Berarti keluarga kamu taunya kamu udah ibarat tentang dalam kubur ya. Padahal kamu cuma mati suri. Iya. Habis aku dimakamin. 7 jam kemudian sadar. Oh, 7 jam kemudian sadar. Coba tanyain Mbak itu dulu kenapa kok bisa mati gitu. Kenapa kamu meninggal? Apa penyebabnya? Kamu kan masih muda. Karena sebuah insiden. Apa itu kalau saya boleh tahu? Minum-minuman. Nih, kalian yang ada di rumah jangan dicontoh nih, Mas Gus Dur juga. Saya, oh Mbak. Kan kalau nggak minum mati. Oh kalau itu iya Mbak. Maksudnya minuman alkohol. Betul. Oh, seperti itu. Badannya Iya. Berarti kamu hanya mati suri dong. Ya. Kalau kamu mau saya bantu, saya bawakan kamu ke rumah. Tapi sebelumnya saya bersihkan dulu. Kamu mau? Mau. Benar? Ya. Mas Gus Dur, bagaimana ini Mas? Kita bawa dia aja ya? Iya. Berarti yang lalu lalang di tempat ini tuh ternyata Mas Slamet ini teman-teman. Jadi dia itu sebenarnya ingin minta tolong tapi yang melihat tuh jadi takut karena dia tuh seperti ini wujudnya gitu Mas. iya Mbak. Baju Dan juga baju itu orang meninggal. iya, kamu kuat jalan nggak? Pelan-pelan. Mas Gus Dur, daripada kita
kasihan ya, ibaratnya nanti takutnya dia malah mati beneran. Ya lebih baik kita bawa dia pulang, maksudnya kita bersihkan dulu di tempat ini, kita kasih makan, dia makan dan minum, terus nanti mungkin cari baju di tas saya untuk sementara aja. Habis itu kita lebih tanyain lebih detail lagi, karena yang saya takutkan dia itu miring teman-teman. Oke, Itu yang ditahan gimana, Mbak? tenang mas, tenang. Jangan dibuang, kita kuburkan nanti mas. Makanan. Nggak boleh kayak gitu, ini harus kita kuburkan nanti. Bapak. Nanti kamu kan kita kasih makan. Ini kita tutup dulu atau gimana, Mbak? Iya, kita sambil jalan, bisa jalan nggak? Waduh. Ini saya mundur atau Mbak Fani yang di depan? Mundur. Mas tutup aja mas. Teman-teman, ini saya tutup dulu ya. Di sisi lain saya harus mengumpulkan alat kelamin Gandarwo yang Mas Slamet potong buat makan teman-teman. Dan mungkin kalau ada salah kata dan kurangan dari kami mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentang kelanjutannya Mas Slamet nanti bisa kita kabarin lagi ya. Oke teman-teman, hanya ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas, pelan-pelan mas.